Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan kita masih akan membahas mengenai akupuntur promil bersama dengan Dr. Asti, praktisi akupuntur promil. Ya, oke, siap. Dokter, bagaimana sih dokter prosedur akupuntur untuk promil ini? Apakah ada yang perlu dipersiapkan? Bagaimana prosedurnya dokter? Sebetulnya kalau akupunktur itu tidak ada apakah harus menunggu mens atau hari keberapa mens, itu enggak. Kapanpun mau datang itu silahkan. Cuman memang semua by appointment, tapi tidak ada syarat-syarat khusus kalau misalnya memang mau akupunktur promil. Cuman ketika sudah ikut akupunktur, kita harus punya komitmen pada diri kita. Karena akupunktur tidak bisa hanya satu kali datang kemudian sembuh, ya, nggak bisa. Karena akupunktur itu seminggu bisa 2-3 kali. Kemudian, dan biasanya saya paketan karena yaitu tidak langsung bisa sembuh. Nah, dibutuhkan sebuah komitmen untuk disiplin datang untuk diakupunktur. Oke, baik. Kemudian dokter, apakah ada efek samping tertentu dokter pada jika memilih akupuntur promil ini, dok? Untuk efek samping minimal ya, karena ketika kita menusukkan jarum pada kulit itu bisa terjadi hematom. Sama seperti ketika kita menyuntik seseorang, itu kan bisa ada kemungkinan efek sampingnya terjadi hematom pada kulitnya ya, yang pecah pembuluh darah jadi merah-merah itu atau biru. Nah, itu adalah efek sampingnya. Tapi efek samping takut salah dalam menusuk atau apa itu minimal banget dan itu jarang sekali, bahkan tidak ada. Karena begitu banyak titik di dalam tubuh kita sehingga ketika itu bisa masuk di meridian-meridian yang kita inginkan. Oke. Nah, terakhir dokter, kalau misalnya ada yang bertanya nih dokter, bagaimana tingkat efektivitasnya akupuntur ini dibandingkan misalnya dengan konsumsi obat atau pilihan-pilihan lain gitu dokter, bagaimana dok? Akupunktur adalah support system saja, supporting ya. Ketika Anda minum obat, ya harus Anda minum obat, apalagi Anda sudah dipegang oleh seorang dokter SPOG atau androlog, Anda diberi obat, tetap aja diminum. Karena kita sebagai akupunktur, terapi akupunktur ini mensupport, mendukung, tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi ini justru mendukung kedokteran baratnya ya istilahnya. Bukan, oh kalau ini nggak boleh ini, enggak. Justru kita mendukung. Kita mensupport. Justru memperbaiki yang sekiranya ini kurang, maka kita bantu di sini. Jadi tetap harus minum obat, tetap harus ke dokter SPOG, tetap harus periksa ke androlog karena akupunktur tidak ada data. Kita tidak bisa mengirim pasien untuk melihat datanya. Tetap semuanya dikerjakan oleh SPOG, oleh androlognya. Tapi kalau misalnya lagi menstruasi itu dokter boleh atau tidak dok? Boleh. Boleh ya dok ya? Boleh. Oke deh. Oke, siap. Terima kasih banyak dokter Asti atas penjelasannya. Iya, siap. Terima kasih. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengarkan soal akupuntur ya, kaitannya dengan promil juga, dengan dokter Asti. Semoga berguna dan juga bisa menjadi pertimbangan buat para sahabat Eljon yang ingin memilih akupuntur sebagai program yang membantu promil Anda. Saya Cynthia Karani dan juga dokter Asti, praktisi akupuntur promil, pamit undur diri. Sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.